Ada orang yang bilang, Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah? Telah menafikan, telah menyakiti duriatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya kanjeng Nabi, kau tidak akan dilihat kalau kau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah. Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih hafal 7 juta hadis dengan sanadnya. Bahkan dari umur 5 tahun sudah hafal Quran beserta tafsirnya. Bahkan umur 10 tahun kitab Muwatta Imam Malik sudah ada di otaknya dia. Yang namanya ilmu syariat dari umur 15 tahun sudah menjadi nafasnya dia. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semua. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Duktur. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kita selalu mengamalkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib al-attas, ratib al-haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Dan juga yang menisbatkan ke Faqih Muqaddam. Cuma lebay, masa sama kambing-kambingnya naik? Itu yang bercerita itu TOLOL itu ya. Jangan dibaca, Pak. Loh kenapa? Mi'raj kok bawa kambing tuh menghina kisah Mi'raj itu. Menghina makam Mi'raj itu, Mi'raj Syaitaniyah itu. Gak ada cerita begitu. Selevel Nabi Muhammad SAW hanya diizinkan memakai terompahnya, sendarnya. Nabi Musa, apa kata Allah? Ikhla'an alaik, lepaskan terompahmu, sendalmu. Sedangkan Nabi Muhammad sama sendal-sendalnya naik. Tapi buruknya tinggal. Buruknya apa? Tinggal. Lebih mulia buruk apa kambing? Faqih Muqaddam. Jadi naik kambing ini Pak Haji bukan framing saya atau teman-teman, bukan. Di dalam kitabnya tertulis, kitab Merekdin. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Hadal itu Syekh Kiai Hashim Asy'ari sendiri saja itu sudah menyampaikan dalam kitabnya itu, siapa yang mengaku Mi'raj selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kufur. Habib Ja'far adalah telapak Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki mereka adalah telapak kaki Rasulullah, telapak kaki para salafnya. Kendali Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW ada pada kendali Habib Ja'far dan Syekh. Dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Saya dalam hal ini mengkritik keras sebagian dari oknum-oknum Ba'alawi. Ketika ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan secara imanen, kata mereka, oh nggak bisa, kamu tuh jauh dari Tuhan, kecuali kamu dekat dengan keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti dapat syafaat dari kami. Kamu tuh pendosa, kamu tuh jahat, kamu tuh ahli maksiat, kecuali lewat syafaat kami. Jadi mereka tuh diputus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat kami. Ketika dari sebagian habaib itu, dari Ba'alawi itu sudah meninggal, makamnya pun dijadikan sebagai perantara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ajaran agama Islam. Tapi kemudian dirubah sama mereka agar mereka dapat penghasilan, agar mereka kemudian dapat otoritas spiritual. Yang kita ketahui sekarang, Ba'alawi atau oknum-oknum Ba'alawi itu sering sekali mengatakan hal-hal yang semacam itu.
Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Siapa orang yang masih mempercayai mereka ini Habib Alawi sudah turun Nabi, mereka telah menyakiti daripada keluarga besar Rasulullah Muhammad SAW. Para habaib ahlul bait amanun li ahlil ard. Para habaib adalah lambang aman daripada penduduk bumi, sebagaimana bintang lambang aman daripada penduduk langit. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang melukai, menyakiti daripada kehormatan para habaib, maka akan diberikan cobaan dengan kemiskinan. Dan siapa orang yang terkena doa jelek daripada para habaib, akan diberikan al-inggirat, yaitu terputusnya daripada keturunan. Desa kepingin aman, harus ada habaib. Kalau nggak ada ahlul bait di bumi, maka daerah tersebut akan datang apa Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Kalau para Habib Yaman ini tidak mengaku sebagai cucu Nabi, maka tidak akan ada pengikut yang akan mengikuti mereka. Karena ilmunya sudah cetek, tidak punya ilmu, hanya mengunggulkan keluarganya, mengunggulkan leluhurnya, ceritanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang tidak ada manfaatnya untuk agama, hanya bermanfaat untuk keluarga dan kelompoknya saja. Dan jika kalian masih mengikuti para Habib Yaman ini, maka bertanyalah kepada diri kalian sendiri, masih berfungsikah otak ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Ada seorang Habib, semua masyarakat di masanya yang hidup semasanya tidak disentuh oleh neraka karena hidup semasa dengan beliau. Bayangkan, ini kan penjajahan ideologi, ini penjajahan akidah. Ada seorang yang jualan gorengan, dia memang jahat, minum khamar, berjudi, nggak sholat, tetapi dia selamat dari azab kubur karena setiap Habib lewat dia berikan gorengan kepada Habibnya. Sehingga ketika dia mati, sang Habib didatangi, "Bib, fulan udah mati, Bib." Nah, akhirnya Habib tersebut datang ke kuburannya, kemudian nulis sesuatu tulisan di kertas, diletakkan di bawah kepalanya, kemudian berpesan kepada mayatnya, kalau nanti Munkar dan Nakir datang bertanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Gak usah jawab, berikan aja catatan ini, kamu akan selamat. Dan ribuan jamaahnya. Kenapa? Karena orang sekarang melihat siapa yang pakai sorban, siapa yang pakai jubah, siapa yang naik mimbar, itulah ulama. Bakar bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak, hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Astagfirullahaladzim. Dan memang ini tertulis ya, tulis di kitabnya mereka, tertulis dalam kitab mereka. Bagaimana dia bisa memadamkan neraka, bisa menahan, itu ditulis di kitab dan diyakini seperti itu dan disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Tapi kan Fakih Al-Muqaddam mengaku jadi Tuhan saja, tetap diimani sama mereka. Ngaku Mi'raj 70 kali, naik kambing saja, di dalam kitabnya tertulis, kitab Merekdim. Jadi Mi'raj itu naik kambing. Gitu loh. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa Mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan
Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Walaupun itu seperti itu, kita tidak menyebabkan kita bangga menjadi habib, tidak. Kamu cinta kepada habib, bukan habib tambah bangga. Kamu menghinakan habib, habib tidak kerdil, tidak hina. Kenapa? Bila mana kamu mencintai habib, karena kamu adalah mulia, karena memuliakan orang mulia. Menghinakan habib, orang hina. Tidak percaya sama habib, bukan manusia. Artinya orang yang manusia, yang bukan manusia itu bukan Islam sudah. Kuburan dihancurkan, para habaib difitnah, para zuriat Nabi besar Muhammad difitnah. Kalau emang tidak suka, maka gak usah memfitnah, diam aja. Ataupun kalau sudah memfitnah, gak suka dan juga memfitnah, jangan main fisik, apalagi sama kuburan. Salah apa kuburan dengan kita? Sampai kita gak suka dengan habaib, kuburannya kita hancurkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ini manusia-manusia yang sudah akalnya hilang, akalnya sudah gak ada lagi sudah. Nah, makanya mudah-mudahan kita doakan mereka dibalas sama Allah dan juga diberikan hidayah sama Allah sehingga bertaubat dan betul-betul taat kepada Allah sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu. ولا يريهم مكروه في انفسنا في اعيننا في ظاهرنا ولا في باطننا ويحفظنا اياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يسلمنا والمسلمين ويغفر لكم في الذيات البليه ويرد عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن يصلح قلوبنا ويصلح نياتنا ومقاصدنا ويزدنا اسباب في عمارتنا ومقام الصالحين في حياتنا في العالمين. Sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalian, demi Allah, kami akan sikat diri kalian. Kami akan datang maksud. Kurang ajar. Kau kira kau Tuhan kalian terdengar, ha? Iblis kau. Setan dan calo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah, kami akan dibawa alasan kami. Kami akan bawa penjara kami untuk berjihad di Allah. Melawan keadaan iblis. Iblis. Kepada seluruh laskar wilayah Kejayaan khususnya untuk siaga 1, tunggu komando ulama, tunggu komando para ulama, para kiai, para habaib kita. Kalau para ulama dan para habaib sudah mengumumkan untuk jihad, kita jihad. Takbir. Jadi otoritas Habib Rizik itu dan Habib-Habib yang lain di Indonesia itu sebenarnya sudah runtuh, sudah jatuh, tetapi tidak di kalangan masyarakat bawah. Habib itu sangat berbahaya karena apa? Karena satu, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Dua, dia mengaku bahwa keturunan Nabi itu maksum. Justru Habib-Habib ini mengajarkan kalian itu putus asa. Wah, kalian tuh harus putus asa. Kalian tuh harus tidak bisa apa-apa. Kalian tuh wajib mengimani bahwa kalian itu pasti masuk neraka kecuali dengan syafaat dan bantuan dari kami keturunan Nabi. Sama seperti kemarin, saudara-saudara. Berkali-kali kita punya guru, Habib Rizik, saya, Habib Hanif, Habib Zain, Habib Alwi. Dari dulu udah bilang, laskar setan. Stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Jangan tolak-tolak habaib. Nah, nggak dengar nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang. Udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak. Langsung aja adu 1 lawan 1. Langsung maju berhadap-hadapan. Udah jelas mereka telah merencanakan ada surat penolakan di grup WhatsApp, grup PWILS Banten. Dulu namanya PKI, sekarang bukan PKI. Sekarang namanya Laskar Setan. Sekarang namanya Begal Nasab. Begitu-begitu, saudara. Enggak pakai PKI, saudara. Tapi gerakannya nyata. Mengadu domba ulama, mengadu domba kiai dengan kiai, mengadu domba Habib dengan Habib, mengadu domba Habib dengan kiai. Makanya PKI paling gak suka dengan namanya Habib Rizik atau siapapun yang dekat dengan Habib Rizik, termasuk Habib Bahar, Habib Alwi, saudara, bahkan Habib Zain, saudara. Enggak, pokoknya dekat dengan Habib Rizik ini semua mesti dihabisi, mesti dihina, mesti dicela. Karena selama ada para habaib dan ulama yang istiqomah, PKI tidak akan pernah bisa bangkit, saudara. Karena habaib dan ulama istiqomah siap berada di barisan paling depan untuk menghancurkan
PKI kapan saja. Polresta Tangerang, saya sampaikan kepada kalian, kalian harusnya adil. Giliran si penyusup bikin laporan, secepat hilang dari penyelidikan langsung naik penyelidikan, cuma 3 hari selesai. Kita bikin laporan duluan, sampai sekarang nggak tahu kemana laporan. Pengecut! Harusnya para penyusup-penyusup yang bikin umat terpecah belah, mereka masukkan ke dalam penjara. Tapi tidak saudara. Walaupun mereka mau melapor, jangan saya sampaikan dari PWNS, jangan kalian ancam kami dengan penjara, dan ancam saya dengan penjara. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi saya permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi saya adalah surga, saudara. Adegan pengeroyokan ini sudah sering kita lihat yang dilakukan oleh si Bahar ini, bahkan oleh yang satu circle sama dia. Dengan adanya PWLS ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terlebih yang ada di sekitaran markas mereka. Kalau sekarang mereka mau persekusi kiai, mau persekusi bangsa pribumi, mikir 2 kali. Mereka seperti sekarang nih, kita lihat yang mereka berani ngehajar itu, ngeroyok itu kan, kalau tidak salah itu mukibinnya sendiri, Bang. Singa jangan kau colek. Kalau kau colek, dimakan kau sama tulang-tulangnya. Betul? Kalau nggak mati, saudara, mati dimasak sama umat masyarakat. Paham? Kami menyampaikan kepada aparat penegak hukum segera tangkap Bahar bin Smith. Karena kalau tidak ditangkap, masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Bahar bin Smith ikut serta dalam pengeroyokan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira. Sampai di sudut-sudut rokok, dan korban menyebutkan pelaku utamanya adalah Bahar Smith. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi kami tegaskan, tangkap dan penjarakan Bahar bin Smith. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar. Hukum bukan. Bahar yang ngehantem ya. Sama Bahar diapain aja? Lebih parah lagi. Jadi menurut saya rasional saja. Tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Tidak mungkin ada Ahlul Bait namanya Ubaidillah. Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang zaman? Saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan. Seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar, semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih, enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo,
Dan yang paling menakjubkan, beliau Mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau Mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada. Di luar Nurul, itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak. Orang-orang, ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente, Utsman bin Yahya, ante Belanda. Udah ante pemerintah, kafir lagi. Udah ante penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij Tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC, Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengar suara Habib, azanin aja, ketawain aja. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya?
Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad kurang kompak. Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab. Bukan lagi ceramah, saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah.
Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'lawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jimdan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jimdan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh
sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru de Nur. Habib Rizik, Habib Rizik idola de Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus berupa cash
sebesar $40. Dan saham gratis dari Mumu yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Menarik bukan? Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Mumu merupakan salah satu tempat trading yang terlengkap, di mana Anda bisa membeli saham global, cryptocurrency, dan lain-lain. Ada banyak pilihan dan metode pembayaran yang bisa kamu pakai. Canggih dan gampang kan? Bisa top up pakai bank lokal dan metode deposit lainnya. Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Jadi buat kamu yang ingin berinvestasi di Mumu, yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Saya menggunakan Mumu untuk berinvestasi di saham global seperti saham Tesla dan Google. Apalagi Mumu saat ini sedang ada promo welcome bonus berupa cash sebesar $40 dan kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham secara acak yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Untuk berinvestasi sangatlah simpel, semua bisa dilakukan secara online. Kalian cuma butuh paspor dan rekening bank. Untuk mendapatkan bonus saham gratis, langkah pertama adalah registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Ini adalah tampilan website. Kalian bisa melakukan registrasi dengan nomor handphone atau email. Saya secara personal lebih suka register dengan menggunakan nomor handphone. Untuk registrasi dengan email, bisa memilih email sign up, lalu isi email dan passwordmu. Untuk registrasi dengan menggunakan handphone number, pilih kode negaramu. Jika kamu dari Indonesia, pilih +62, lalu nomor handphone. Tekan send verifikasi code, lalu geser puzzle ke kanan. Sesudah kamu melakukan registrasi, kamu akan melihat tampilan ini. Dan kamu akan diminta untuk mendownload aplikasi Mumu di handphone Anda. Setelah selesai download, kita langsung saja buka aplikasinya. Setelah aplikasi Mumu dibuka, kalian bisa login menggunakan phone number. Untuk kalian menggunakan email saat registrasi, kalian bisa memasukkan email dan passwordmu untuk masuk. Setelah itu, kalian akan masuk dan kalian akan diberikan pilihan. Kalian bisa memilih beginner, lalu pilih stop. Ini adalah tampilan website, lalu pilih open account, next, lalu pilih other jika kalian tinggal di Indonesia. Lalu Anda akan diminta untuk mengisi basic information seperti nama, tempat, dan tanggal lahir. Isi sesuai paspor Anda. Setelah itu, tekan upload pasport photo page. Lalu kalian tinggal foto paspor Anda untuk verifikasi. Anda juga akan diminta untuk isi detail alamat sesuai dengan bukti alamat yang akan diupload. Untuk verifikasi bukti alamat, kalian bisa upload bank statement 3 bulan terakhir. Lalu di halaman selanjutnya, kita akan mengisi pertanyaan tentang kamu. Pertanyaan pertama, are you a US citizen? Jawabannya tidak. Pertanyaan kedua, tax resident? Yes. Lalu tax identification bisa diisi, NPWP atau nomor KTP-mu. Jika tidak ada tax identification, bisa dijawab no. TIN is not required. Pertanyaan selanjutnya, do you have more than one country or region of tax residence? Saya jawab no. Setelah itu, Anda akan diminta untuk mengisi employment status. Ini bebas, kalau kalian masih pelajar bisa diisi student, kalau kamu kerja di perusahaan bisa diisi nama perusahaan, selanjutnya isi tipe pekerjaanmu. Ini untuk formalitas saja. Pendapatan Anda setahun ini bebas, misalnya income saya 25.000 hingga 50.000 dolar. Total net worth misalnya saya isi 50.000 dolar. Lalu sumber kekayaan dan pendapatan bisa diisi bebas, misalnya dari gaji atau investasi. Overall investment objective untuk growth misalnya, apakah kamu atau family member memiliki 10% saham di publicly traded company? Saya jawab no. Apakah kamu atau family member kerja untuk broker? Saya jawab no. Have you traded at least 6 times over the past 3 years? Jika iya, bisa dijawab yes. Do you have diploma qualification in finance related? Jika iya, bisa dijawab yes. Setelah selesai, Anda akan diminta untuk melakukan selfie. Anda akan diminta untuk setup password dan email. Jadi kalau Anda dari awal register menggunakan email, maka Anda akan diminta untuk setup phone number. Jadi sama aja. Centang deklarasi, lalu next. Kalau sudah selesai, maka ketik nama lengkap Anda sesuai dengan paspor untuk digital signature. Lalu tekan submit. Akun Anda akan terverifikasi biasanya pada hari itu juga, tapi bisa saja dalam 1 hari hingga 3 hari kerja. Biasanya cepat sekali, hari itu juga bisa langsung terverifikasi. Langkah kedua, setelah akun Anda terverifikasi, maka Anda bisa melakukan deposit dan dapatkan saham gratis seperti yang saya katakan di awal video. Untuk dapatkan saham gratis dari Mumu, saat ini minimal deposit adalah $2.000 atau sekitar 30 juta rupiah di akun Mumu Anda.
Setelah Anda melakukan deposit, Anda berhak mendapatkan welcome bonus berupa cash sebesar $40 dan menangkan saham gratis secara acak yang nilainya hingga $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menarik bukan? Cuma deposit, kalian sudah langsung cuan di bulan ini. Setelah kalian menerima saham gratis dari Mumu, kalian bisa memilih untuk langsung menjual atau simpan sahamnya dulu, lalu jual di kemudian hari. Semua terserah Anda. Setelah deposit, bonus saham secara acak akan diberikan ke akunmu. Untuk mengecek saham apa yang akan kalian dapatkan, kalian tinggal ke trade, lalu brokerage account, kalian akan melihat saham gratis yang akan diberikan oleh Mumu. Misalnya saya mendapatkan saham Apple. Semoga kalian beruntung mendapatkan saham Tesla yang nilainya $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah saat video ini dibuat. Untuk welcome bonus cash sebesar $40, kalian bisa ke Mi, lalu cash kupon di Mumu apps kalian. Dengan semua kelebihan ini, makanya saya lebih memilih untuk berinvestasi dengan menggunakan Mumu. Pastikan Anda registrasi hari ini untuk mendapatkan welcome bonus sebelum promo ini berakhir. Sesudah menonton video ini, kalian bisa tekan link di kolom deskripsi untuk melakukan registrasi dengan Mumu dan langsung nikmati welcome bonus cash sebesar $40 dan saham gratismu. Setelah kalian mendapatkan saham gratismu, komen di bawah saham apa yang kalian dapatkan dari Mumu. Lalu apa yang kalian lakukan dengan saham itu. Semoga kalian beruntung mendapatkan saham Tesla yang nilainya $1.000 atau 15 juta rupiah saat video ini dibuat. Apakah saham gratis ini langsung kalian jual atau kalian simpan? Tulis di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan tentang Mumu, kalian bisa buka aplikasi Mumu Anda, lalu tekan Mi di kanan bawah. Lalu tekan Customer Service untuk menjawab semua pertanyaan Anda mengenai Mumu. Anda juga bisa menghubungi WhatsApp di kolom deskripsi jika Anda membutuhkan bantuan melakukan registrasi dengan Mumu. Buat kalian yang ingin lebih familiar untuk berinvestasi dengan menggunakan Mumu, aplikasi Mumu menyediakan virtual account atau paper trading yang bisa digunakan untuk latihan. Fasilitas virtual account atau paper trading sangat bagus untuk pemula untuk melakukan latihan dan mencoba strategi trading tanpa resiko uang sungguhan. Untuk melakukan trading virtual, kalian bisa ke halaman Mi, lalu paper trading untuk memulai. Kalian akan diberikan uang virtual sebesar $1 juta yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai investasi hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini dan beritahu temanmu untuk tidak ketinggalan tentang welcome bonus dan saham gratis ini. Registrasi dengan Mumu hari ini, cuma deposit kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Sekian dulu tutorial hari ini, saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.